Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Syahani Gonibala berperan sebagai konselor dan di sini rekan saya Ivani Mamonto sebagai klien saya. Baiklah, kami akan menceritakan betapa tertekannya beliau. Selamat siang. Dari ekspresimu sepertinya kamu sedang tidak baik-baik saja. Apakah ada yang sedang kamu rasakan akhir-akhir ini? Siang Bu, iya belakangan ini saya merasa tertekan sekali. Seperti semuanya itu berjalan bersamaan dan saya tidak bisa mengikuti. Saya mengerti tekanan itu seperti bisa membuat tubuh dan pikiran kita terasa berat. Bisa kamu ceritakan apa penyebab paling besar yang kamu rasakan sekarang? Banyak Bu, tugas kuliah itu menumpuk, terus nilai beberapa pelajaran turun. Orang tua juga mulai menuntut saya untuk lebih disiplin dan entah kenapa saya sering merasa tidak mampu. Terima kasih sudah bercerita. Kedengarannya kamu memikul beban yang cukup berat. Saat tugas menumpuk dan nilai menurun, apa yang biasa kamu lakukan? Saya biasanya mencoba kerjakan, tapi seringkali saya tidak bisa fokus. Akhirnya saya menunda. Lalu makin banyak yang tertunda. Itu bisa membuat saya itu tambah stres. Penundaan itu wajar ketika kamu merasa kewalahan. Kamu merasa bagaimana ketika akhirnya tugas-tugas itu menumpuk? Saya merasa cemas, Bu. Terus juga rasanya seperti ada tekanan. Saya juga takut dimarahi oleh dosen dan orang tua saya. Kadang juga saya itu merasa kecewa sama diri sendiri. Perasaan kecewa dan takut itu valid, tapi saya ingin tahu apakah kamu biasa bercerita kepada seseorang, seperti bercerita kepada teman, keluarga, atau siapapun itu. Tidak Bu, saya juga merasa kalau saya cerita mereka itu mungkin tidak hanya tidak mengerti, tapi juga itu menambah tekanan diri saya. Jadi kamu memendam semuanya sendirian. Ya Bu, dan itu melelahkan. Kadang saya merasa ingin istirahat dari semuanya, tapi saya tahu saya harus berjalan. Kamu sudah berusaha keras sampai sejauh ini. Saya menghargai itu. Menjalani semua tekanan sendirian memang tidak mudah. Di bimbingan konseling, kamu bisa mengungkapkan apapun tanpa takut dihakimi. Apapun boleh saya tanya, dari semua tekanan itu, bagian mana yang paling membuat kamu hampir menyerah? Mungkin ekspresi orang tua, terus juga mereka ingin saya selalu dapat nilai bagus. Kalau nilai saya turun sedikit, mereka langsung khawatir dan membandingkan saya dengan orang lain. Itu bikin saya makin tertekan. Perbandingan memang sering melukai, apalagi datang dari orang yang kita sayangi. Bagaimana kamu bisa menanggapi saat orang tua membandingkan? Saya diam Bu, saya tidak berani membantah, tapi di dalam hati saya itu sakit dan sangat frustasi. Saya mengerti, dia bukan berarti kita lemah, tapi mungkin kamu belum menemukan cara yang aman untuk mengungkapkan perasaan kamu. Kalau seandainya kamu bisa menyampaikan satu hal saja kepada orang tuamu tentang kondisi kamu, apa yang ingin kamu sampaikan kepada mereka? Saya ingin mengatakan kalau saya itu sedang berusaha. Saya bukan tidak mau belajar, tapi saya juga butuh dipahami, tapi saya tidak tahu cara menyampaikannya. Bagus sekali, kamu sudah tahu apa yang ingin kamu komunikasikan. Kita bisa belajar caranya bersama. Tapi sebelum itu, saya ingin bantu kamu menangani tekanan yang kamu rasakan. Ketika kamu merasa cemas atau tertekan, apa ada hal kecil yang biasanya membantu kamu merasa lebih tenang? Kadang dengar musik atau tidur sebentar. Tapi kalau stresnya berat, cara itu sudah tidak mempan. Itu tandanya bahwa tubuh dan pikiran kamu sedang meminta perhatian dari kamu. Kita bisa mencoba latihan sederhana untuk mengurangi kecemasan, seperti teknik pernapasan atau memecah tugas menjadi bagian kecil. Tapi yang paling penting adalah kamu tidak harus menjalani ini sendiri. Maksudnya itu bagaimana Bu?
Saya siap mendampingi kamu. Kita bisa membuat rincian kecil, mengatur jadwal belajar, manajemen waktu, dan strategi menghadapi tekanan yang dari rumah. Kamu juga bisa datang kapan saja jika merasa kewalahan. Dukungan itu penting, dan saya ingin kamu merasa punya tempat aman untuk bercerita. Terima kasih Bu, saya merasa agak lega setelah bicara. Mungkin memang selama ini saya terlalu banyak memendam. Itu langkah yang sangat baik. Mulai hari ini kamu tidak perlu menyimpan semua sendirian. Kamu bisa bercerita kepada saya. Kita akan menjalani proses ini pelan-pelan. Kamu sudah menunjukkan keberanian besar untuk datang ke sini hari ini. Saya benar-benar berterima kasih Bu, saya merasa lebih siap untuk mencoba lagi. Sama-sama, kita akan cari solusi bersama. Jangan ragu untuk kembali kapanpun kamu butuh bantuan saya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.